Assalamualaikum. Umi Kusum ya, Umi Kusum sebagai guru kelas, guru kelas nopo? Guru kelas B, kelompok B3. Saya sudah berjumpa, jadi sudah mengadakan penelitian dalam konsultasi. Ada waktu ya buat wawancara. Siap, order. Kami dan saya ya akan menanyakan perihal masalah. Saya mau menanyakan perihal perencanaan kurikulum yang dibuat di Cepat Islamic Kurikulum Payung itu seperti apa ya Bu? Kurikulum yang digunakan di TK Islamic Kurikulum pada dasarnya juga mengacu dari kurikulum nasional ya. Ini dalam artian bahwa semua yang kita buat, yang kita rancangkan itu sesuai pedoman seperti yang ada di undang-undang ya Diknas maupun yang ini ya peraturan menteri, peraturan pemerintah itu ya 146 dan 137 itu ya nomornya. Dan dari situ kita membuat dari prota yaitu program tahunan, kemudian prosem, program semester. Yang kita lakukan juga mengacu dari itu semua, baik itu pengembangan 6 bidang pengembangan maupun nanti penilaian STTPA-nya. Dan kemudian dari prota dan prosem kita kembangkan lagi menjadi RPPM, yaitu rancangan pembelajaran mingguan, dan kemudian untuk selanjutnya kita jabarkan di RPPH sebagai pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau KBM. Di sini sudah beberapa dari semula bahwa di sini diterapkan untuk pembuatan itu kita bagi dalam artian setiap guru diharapkan untuk bisa membuat RPPM maupun RPPH, karena itu menjadi salah satu bentuk pengembangan kemampuan atau secara umum adalah kemampuan guru secara pribadi untuk mengembangkan diri, terutama pedagogik maupun ke profesionalismenya seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini itu bisa berjalan dari masing-masing guru yang di sini yang sudah mempunyai keunggulan di sini sudah sertif membimbing kami yang belum untuk melaksanakan tugas membuat RPPM dan RPPH seperti itu Bu. Untuk pembuatan RPPH Ya, itu RPPM yang dibuat selama ini itu mengambil panduannya dari mana Bu? untuk RPPM yang dibuat berarti dari awal tadi sudah ada prota dan prosem ya. Berarti dari prosem itu kita ngambil, kita jadikan untuk RPPM. Nah di situ kita menentukan juga di situ ditentukan nanti misalnya dan disesuaikan dengan tema ya Bu tentunya. Dan dari tema itu dan dari prosem itu kita akan ambil mana yang akan kita fokuskan nanti dalam mungkin contohnya misalnya di tema diriku itu mungkin menurut kita yang di sini bahwa mungkin itu butuh minggu yang lebih panjang daripada tema yang lainnya. Jadi di situ nanti setiap minggu mungkin dari 1 minggu pertama kita tentang diriku mengenal panca indera misalnya. Nah itu berarti kita fokuskan dalam 1 minggu itu di setiap harinya nanti kita akan membahas tentang apa itu panca indera yang harus diketahui oleh anak, yang harus dipahami oleh anak, dan juga akhirnya anak bisa lebih mempunyai pendalaman atau pengetahuan tentang oh iya ini loh panca indera yang harus aku miliki, seperti apa aku harus menggunakannya dan menjaganya dan sebagainya.
Oh, berarti perencanaan kurikulumnya sudah tertata di sini ya Bu ya, dari prota, proses FMPM, semuanya sudah dibuat sendiri ya Bu ya. Iya, Jadi seperti bukan itu. hanya menjiplak atau mungkin contoh dari lembaga lain ya Bu, berarti semua Enggak, dibuat udah. sendiri. Ya, cuman kesepakatan kadang di sini kita punya naungan ya, seperti setiap gugus lah itu kita di situ kita mendapatkan oh mungkin cara membuatannya seperti ini, tapi kita tetap membuat sendiri. Oke, terima kasih. Kemudian untuk pelaksanaan kurikulumnya meliputi apa saja Bunda? Dalam kegiatan apa? Iya, berarti setelah kita membuat tadi ada prota, prosem, RPPM dan RPPH, berarti kita sebagai pendidik di sini dan kita ditekankan juga baik oleh kepala sekolah maupun tim di sini ada ya teman-teman yang sudah sertif itu bahwa dalam melakukan kegiatan pembelajaran kita harus berpedoman atau mengacu pada RPPH yang sudah kita bikin Bunda. Jadi di situ kita harus sesuai bahwa kita tidak pokoknya istilahnya jangan waktu datang waktu bingung harus seperti apa. Jadi kita sudah punya pedoman bahwa hari ini saya harus mengajarkan ini kepada anak itu sesuai dengan RPPH yang sudah dibuat. Di situ kan dalam kegiatan RPPH itu dibagi menjadi ada pendahuluan atau pembukaan, ada inti, ada istirahat, nanti juga ada penutup dan diakhiri atau yang tidak bisa kita tinggalkan adalah asesmen atau penilaian ya Bunda. Di sini untuk pembukaan mungkin di sini lebih durasi waktunya akan lebih sedikit panjang Bunda karena kita TK Islam Miftahul Ulum mengenalkan juga tentang norma-norma keagamaan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan. Jadi dalam pembukaan itu awal kita dimulai dengan yang namanya opening Bunda, itu di TK Islam Miftahul Ulum yaitu berisi tentang hafalan syahadat, terus Asmaul Husna, kemudian apa ya kita Tentunya religiusnya. ya religiusnya ada, kemudian kebangsaannya juga ada karena setiap hari juga kita melaksanakan bagaimana menghormat bendera dan menyanyikan lagu-lagu nasional. Kemudian setelah itu anak baris dan masuk kelas itu juga kita kenalkan ya Bunda bagaimana untuk ada pilihan juga seperti apa untuk masuk kelas. Di situ kita punya gambar-gambar nanti anak milih apa untuk masuk dan mungkin apa setelah nanti di dalam kita ada lagi untuk apa ya membuat anak untuk mulai untuk mengenal bahwa kita sudah ada di dalam kelas dan itu kita lakukan juga ada sedikit juga untuk pembukaan tapi di situ setelah ada nyanyi-nyanyian sebentar kemudian kita lakukan adalah bagaimana kita menyapa anak bagaimana membawa secara psikologis anak untuk bisa mengikuti pembelajaran yang akan kita berikan. Misalnya kita kondisikan anak baik secara fisik maupun psikologis dengan sapa, senyum dan itu kemudian kita ajak mengingat kembali atau seperti apa pengetahuan yang dipunyai anak sebelum melakukan kegiatan pada hari ini. Nah, itu masuk dalam pendahuluan atau pembukaan ya Bunda. Nah, setelah anak sudah bisa kita sebutkan hari ini kegiatannya apa, temanya ini anak sudah oke, baru kita masuk ke kegiatan inti, yaitu kegiatan yang melaksanakan yang sudah kita rancangkan di RPPH yang harus dikerjakan anak. Dan di situ karena namanya kita pada pendidikan anak memang walaupun kita menyiapkan ada 1 sampai kadang 4 minimal 3 benda kegiatan tapi kita memberikan kebebasan anak untuk memilih. Jadi kita tidak sebagai guru tidak menentukan ya bahwa harus di sini enggak, tapi kita memberikan kepada anak untuk memilih kegiatan mana yang disukai dulu dengan tetap kita arahkan bahwa anak bisa melakukan semua kegiatan yang ada. Jadi kita juga akan di situ akan terbentuk apa ya kemerdekaan belajar anak karena di situ
situ kita juga menyiapkan media, menyiapkan segala sesuatunya. Jadi anak bebas memilih, tetapi kita sebagai guru harus tetap mengusahakan anak bisa mengikuti semua kegiatan, karena kalau kita biarkan anak hanya bebas memilih juga nanti akan muncul egoisme anak ya Bunda. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah kegiatan inti, nah nanti selanjutnya ke istirahat. Di sini kalau istirahat kita kegiatannya cuci tangan setelah kegiatan, kemudian ada doa sebelum dan sesudah makan. Di sini kita snack karena kita ada kegiatan itu, dan kemudian memberikan kebebasan anak untuk bermain bebas. Itu bisa di luar dan bisa di dalam, dan itu tetap didampingi oleh guru, dampingi guru kelas maupun guru kriketnya. Nah, kemudian setelah istirahat kita masuk lagi, kita ke kegiatan penutup. Tapi di situ kita ada kegiatan yang namanya recalling ya Bunda, bahwa bagaimana kita mengetahui atau kita menanyakan bagaimana sih perasaan anak mengikuti kegiatan hari ini. Kemudian setelah itu sebagai guru kita juga melakukan apa ya, istilahnya kita tahu nggak, kita harus tahu apakah yang kita berikan hari ini bisa diterima anak sepenuhnya. Nah itu kita lakukan juga, kita tanyakan kepada anak bagaimana kegiatan hari ini, bagaimana perasaannya. Terus kita tekankan juga yang kita berikan kepada anak hari ini, misalnya kita memberikan tentang bahwa kemampuan anak untuk mengenal panca indera, misalnya mata hari ini. Nah itu kita tekankan lagi di penutup sebagai apa ya, penguatan pengetahuan anak, bahwa oh iya kita itu diberi anugerah mata, siapa yang menciptakan mata, dan kemudian bagaimana kita merawat dan menggunakannya. Kita berikan lagu kepada anak, dan selanjutnya kita tidak lupa untuk memberikan pesan-pesan moral, pesan-pesan kebaikan, apalagi sekarang masa pandemi, tetap pesan-pesan prokes kita selalu berikan kepada anak. Jadi nanti setelah pulang dari sekolah anak bisa melakukan ataupun bisa mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai yang kita harapkan atau yang kita berikan. Kemudian juga Bagi pelaksanaannya kompleks sekali itu ya. ya, insya Allah seperti Sesuai itu. dengan kaedah gitu ya, kaedah di kurikulum nasional ya. Iya Bunda. Jadi kegiatannya memang full dengan religius humanis ya Bunda ya. Iya, Bahkan Bunda. di banyak religiusnya yang Betul. sesuai dengan misi TK. Iya, karena memang sebelum pulang juga itu ada hafalan doa, ada hafalan surat pendek juga, dan mutiara hadis itu tetap kita berikan sebagai bekal anak untuk nanti ke depannya. Kalau untuk humanisnya, mencobanya kemana? Ya, humanismenya bagaimana kita memanusiakan manusia ya Bunda. Jadi bagaimana kita mengajak anak untuk belajar interaksi sesama anak dulu ya, karena kita di sekolah itu berbagai macam istilahnya sifat atau keadaan anak yang beda-beda. Jadi di situ kita bikin supaya anak bagaimana saling menyayangi, saling menghargai, pokoknya kebersamaan. Dan kemudian kita juga di sini selalu mengedepankan, misalnya ada momen-momen tertentu kita ajak anak-anak untuk istilahnya bersedekah di sekitar lembaga. Itu juga bahwa kita hidup itu tidak hanya sendiri dengan misalnya hanya di sekolah saja, tapi lingkungan sekolah ada orang lain yang mungkin bisa kita datangi, gitu, bisa aja interaksi. Dan yang jelas misalnya ada teman yang sakit dalam satu kelas, kita usahakan untuk menengok bersama, seperti itu ya salah satunya. Sekali ya Bunda ya. Terima kasih ya Bunda. Kayak Kemudian untuk evaluasi kurikulumnya Bunda, bentuknya apa saja? Oke, iya Bunda, yang namanya
PAUD pendidikan anak usia dini bahwa dalam evaluasi kita tidak bisa seperti di lembaga yang tingkat menengah atau tingkat tinggi yang hanya ya bunda hasil, tapi di sini kita tetap mengedepankan penilaian itu dimulai dari penilaian proses bahwa bagaimana anak bisa melakukan apa yang kita berikan dalam satu hari itu sesuai FPPH yang kita buat. Jadi di situ kita akan melihat oh ya ini kemampuan anak seperti ini, dan setelah itu kita juga melakukan penilaian hasil. Tapi memang yang utama adalah prosesnya ya bunda. Jadi mungkin hasilnya kurang ini ya, kurang, kalau kita sebagai orang dewasa tidak bagus, tapi kan bukan itu ya untuk anak, jadi prosesnya yang dinilai. Jadi setelah itu kita bentuknya nanti bisa checklist itu, terus dengan kalau di sini penggunaannya adalah anak belum mampu, mulai belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik gitu ya. Jadi di situ dengan seperti itu kita nanti bisa oh ya anak itu di posisi ini. Kita menggunakan anak belum berkembang itu karena memang anak sama sekali belum bisa melakukan apa yang kita berikan, walaupun kita ada di sebelahnya untuk membimbing, tapi anak memang belum mau. Itu kita memberikannya adalah belum berkembang. Tapi kalau sudah mulai berkembang berarti anak sudah mulai, dalam artian anak bisa melakukan juga, tetapi masih dibimbing oleh guru atau teman sebayanya. Kemudian yang berkembang sesuai harapan adalah anak bisa melakukan apa yang sudah diperintahkan di situ ya, dijelaskan, anak bisa melakukan sendiri tanpa dibantu. Kalaupun misalnya oh ya bagaimana kita mengucapkan alhamdulillah, anak yang sudah sesuai harapan adalah langsung alhamdulillahirabbil alamin itu artinya. Kalau yang sangat baik bisa itu sudah lengkap, benar, dan istilahnya mampu mengajak temannya bunda, dalam artian membantu temannya. Misalnya temannya masih malu untuk mengucapkan ayo cepat digunakan, ayo diucapkan, itu penilaian anak bisa dikategorikan sangat baik seperti itu. Nah, selain itu kita juga menerapkan penilaian hasil karya karena di sini setiap hari kan anak menghasilkan ya, karena pembelajaran di sini sebagian besar adalah proyek ya bunda, di mana ada hasil yang harus kita nilai, yang menjadi hasil akhir dari proyek belajar anak itu kita istilahnya kita rangkum dalam satu apa yang kita foto, terus nanti kita dokumentasikan, kemudian kita dimasukkan itu di lembar penilaian, karena kita bikinnya seperti itu bunda. Jadi ada nanti oh iya lembar penilaian kerja anak, dan kemudian ada catatan anekdot, yaitu catatan kejadian yang luar biasa atau tidak biasa bagi anak. Misalnya saat anak setiap harinya itu bagus, ternyata nggak pernah ngambek, ternyata suatu saat itu dia ngambek karena ternyata setelah ditangani mungkin karena dari rumah dia ada masalah seperti itu, juga itu masuk ke catatan anekdot. Jadi itu kita rangkum juga dalam sebuah dokumen atau lembar-lembar penilaian yang itu bisa dibutuhkan di lembaga kami seperti itu. Nah, berarti sudah lengkap ya bunda ya dari evaluasi. Dan kalau untuk rapor gimana bunda? Itu per semester ya bunda? Iya, kalau rapor iya. Jadi gimana itu? kalau rapor berarti kita baginya juga per semester sesuai dengan aturan karena di situ ada kredit yang harus kita taati juga. Rapor kita berikan, cuma di sini kita rapor memang dari yayasan sendiri bunda, karena kita yayasan Miftah Kurikulum itu punya bentuk rapor sendiri, tetapi sama kita juga dikenalkan dari awal bahwa rapor untuk PK itu berupa
baik uraian ya Bunda, bukan abjad. Nah, di situ kita juga menyesuaikan dari ya narasi itu kita sampaikan ke orang tua sesuai dengan kondisi anak apa adanya. Dalam artian kita menyampaikannya bahwa memang anak misalnya belum mampu, ya kita sampaikan bahwa memang anak belum mampu, tetapi dengan bahasa yang santun, yang istilahnya yang benar-benar bahwa bahasa itu intinya untuk mendidik buat anak dan juga nanti bisa diterapkan kepada dari orang tua bahwa oh ya anak saya yang dibutuhkan adalah di bidang ini, tentang bidang pengembangan mungkin di bidang A anak saya perlu dikembangkan lagi, perlu dimotivasi lagi, tapi di bidang B dia sudah bagus seperti itu juga. Jadi tetap kita ya mungkin tidak seperti sekarang langsung diceklis enggak, tapi jadi masing-masing guru membuat uraiannya sendiri, tetapi kita kesepakatan pedomannya bahwa bagaimana menggunakan kosakata atau bahasa yang memang benar-benar santun dan enaklah dirasakan dibaca orang tua seperti itu juga. Oh, gitu. Berarti sudah ada semua ya punya dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi semuanya sudah dilakukan. Insya Allah kita seperti itu. Bagus sekali ya Bunda ya. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Iya sukses ya Bunda. Amin.